Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang fungsi. Oke, langsung aja. Di sini ada agenda pembahasan ya. Yang pertama akan kita bahas itu ada pendahuluan fungsi. Yang kedua ada syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Yang terakhir ada jenis-jenis fungsi. Nah, di sini ada pendahuluan fungsi. Ini pengertiannya ya. Fungsi itu adalah relasi dengan setiap unsur dari daerah asalnya dipasangkan dengan tepat satu unsur dari daerah kawannya. Maksudnya gimana? Misal kayak gini. Ada dua himpunan diagram panah. Di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Nah, yang dimasuk dengan fungsi itu adalah ini. Jadi elemen A itu mengarah atau mengait ke elemen E. Terus habis itu dari elemen B dia juga mengait ke elemen R. Ini disebut sebagai fungsi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada cara untuk menotasikan fungsinya. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu kalau di penulisannya atau dinotasikannya itu sama dengan F titik 2 A himpunan A, terus kita tarik garis panah himpunan B kayak gitu. Dibacanya jadi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya fokus ke gambar ini ya. Di sini ada himpunan A. Himpunan A ini kalau dinotasikan sebagai DF. Terus lanjut lagi di sini himpunan B atau kodomain ya. Dia itu kalau dinotasikan sebagai KF kayak gini. Di sini bisa dikatakan fungsi karena elemen A ini dia itu dihubungkan dengan elemen B kayak gitu. Makanya dia bisa dibilang sebagai fungsi. Nah, selanjutnya di sini titik A atau elemen A ini disebut sebagai prabayangan dari B. Titik A ini ya disebut sebagai prabayangan dari B. Titik C juga disebut sebagai prabayangan dari D gitu. Selanjutnya di sini kalau titik B itu merupakan bayangan dari A. Nah, titik D juga merupakan bayangan dari C. Nama bayangan ini bisa diganti sebagai peta atau image. Terus habis itu untuk nama prabayangan bisa juga diganti sebagai prapeta atau pre-image kayak gitu. Nah, untuk nilai pemetaan fungsi itu disebut sebagai range ya, atau jelajah. Nah, range atau jelajah ini meliputi anggota kodomain yang memiliki bayangan atau memiliki pasangan. Untuk dinotasikannya, dia itu pakai lambang RF kayak gini, gitu. Jadi di sini yang termasuk range itu B sama D, karena titik selanjutnya di sini kan nggak ada ya, dan dia juga nggak ada pasangannya, makanya dia nggak termasuk sebagai range. Lanjut, di sini ada syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi jika dia memenuhi persyaratan yang ada di sini, yaitu adanya himpunan asal seperti ini ya. Di sini kan ada himpunan asal. Terus habis itu adanya himpunan kawan kayak gini, ada kodomain. Terus habis itu ada himpunan yang merupakan range. Ini bisa dilihat ya di sini range-nya dia ada yaitu Q, W, E, R. Ini merupakan range, tapi kalau T ini dia bukan merupakan range gitu. Terus semua anggota daerah asal habis dipetakan. Bisa dilihat di sini semua daerah asal itu udah habis dipetakan atau dipasangkan gitu. Dan yang terakhir tidak ada anggota himpunan asal yang memiliki dua bayangan atau lebih. Nah, di sini himpunan asalnya mereka cuma punya satu bayangan. Dari domain ini masing-masing cuma punya satu pasangan kayak gitu. Maka dia memenuhi syarat suatu relasi yang dikatakan sebagai fungsi kayak gitu. Lanjut, di sini ada jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada one to one atau satu ke satu. Yang kedua itu ada pada atau onto. Nah, untuk one to one sendiri itu terjadi jika tidak ada dua elemen himpunan domain. Ingat ya, himpunan domain yang memiliki bayangan atau pasangan yang sama. Jadi, himpunan domain ini cuma boleh punya satu pasangan dan gak boleh sama. Kayak gini contoh gambarnya. Beda sama onto. Kalau onto itu terjadi jika setiap himpunan kodomain mempunyai bayangan atau pasangan dari satu atau lebih elemen himpunan domain. Contohnya kayak gini. Pada bagian kodomain itu dia punya pasangan satu atau lebih dari himpunan domain. Itu merupakan jenis fungsi onto kayak gitu.
Oke, untuk penjelasan materi pertemuan 3 sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan activity sambil join ke Google Meet. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Untuk videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.